Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mas Fatunisa. Kali ini kita akan belajar tentang huruf-huruf yang digunakan pada pembuka surat. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama, pengertian pembukaan surat. Menurut bahasa sebelumnya pembuka surat dalam bahasa Arab itu bisa diartikan dengan sebutan Fawatihus Suwar. Jadi menurut bahasa, Fawatih adalah jamak dari Fatihah yang berarti pembukaan atau permulaan atau awalan. Sedangkan kata Aswar adalah jamak dari kata Asurah, sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai awalan dan akhiran. Jadi, Fawatihus Suwar itu adalah beberapa pembukaan dari surat-surat Al-Quran atau beberapa macam awalan dari surah-surah Al-Quran. Sebab seluruh surah Al-Quran yang berjumlah 114 surat itu dibuka dengan 10 macam pembukaan. Tidak ada satu surah pun yang keluar dari 10 macam pembukaan itu. Dan tiap-tiap macam pembukaan itu mempunyai rahasia atau hikmah sendiri-sendiri, hingga perlu sekali untuk dipelajari. Istilah Fawatihus Suwar ini sering dijumbuhkan orang dengan al-huruf munqato'ah, atau arti bahasa Indonesianya huruf terputus-putus yang terdapat di permulaan surah Al-Quran. Karena itu, perlu ditegaskan bahwa Fawatihus Suwar itu berbeda dengan huruful munqato'ah, yang artinya mempunyai salah satu macam dari Fawatihus Suwar yang ada 10 macam pada pembahasan ini. Kemudian selanjutnya, macam-macam pembukaan surat. Yang pertama, ada pembukaan dengan pujian kepada Allah. Yang kedua, pembukaan dengan huruf muqato'ah. Yang ketiga, pembukaan dengan panggilan. Yang keempat, pembukaan dengan kalimat berita. Yang kelima, pembukaan dengan sumpah. Yang keenam, pembukaan dengan syarat. Yang ketujuh, pembukaan dengan kata kerja. Yang kedelapan, pembukaan dengan pertanyaan. Yang kesembilan, pembukaan dengan doa. Dan yang terakhir, pembukaan dengan alasan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pembukaan dalam bentuk pujian atau al-istiftah bi al-sana. Tipe yang pertama ini menjelaskan terkait pembukaan surah Al-Quran yang menggunakan bentuk redaksi pujian. Tipe ini masih dibagi oleh Imam Az-Zarkashi menjadi dua fungsi, yaitu sebagai penetapan sifat pujian dan berfungsi sebagai bentuk penghilangan dan penyucian dari sifat-sifat kekurangan. Contoh pembukaan surah Al-Quran yang berfungsi sebagai penetapan sifat pujian terhadap Allah antara lain yang pertama, pembukaan dengan kalimat Alhamdulillahi, yang kedua dengan kalimat Tabaroka. Kemudian terkait contoh kategori pembukaan surah Al-Quran yang memiliki fungsi sebagai bentuk penyucian Allah dari sifat-sifat kekurangan yang disandarkan kepadanya antara lain yang pertama, pembukaan dengan kalimat Subhana. Kemudian yang kedua dengan kalimat sabih, yang ketiga menggunakan kalimat sabbahalillahi, kemudian yang keempat dengan kalimat yusabbihulillahi. Yang kedua, pembukaan dalam bentuk huruf ejaan atau al-istiftah bi huruf al-tahajji. Bentuk kedua ini merupakan pembukaan surat Al-Quran yang diawali oleh sebuah simbol berupa huruf-huruf ejaan ijaiyah yang terpisah atau lebih dikenal dengan istilah huruf muqatta'ah. Terdapat 14 huruf yang digunakan sebagai pembuka surat, yaitu alif, ba, mim, shod, ro, kaf, ha, ya, ain, to, sin, kho, qof, dan nun. Kumpulan huruf tersebut digunakan sebagai pembuka dalam 29 surat Al-Quran. Semua huruf tersebut tersusun dalam beberapa varian bentuk. Yang pertama, dalam bentuk satu huruf, seperti kalimat shod, qof, dan nun. Yang kedua, terbentuk dalam dua huruf seperti toha, tosin, yasin, dan hamim. Semuanya ditemukan dalam 10 pembukaan surat. Yang ketiga, dalam bentuk 3 huruf seperti
Contoh alif lam mim, alif lam ro, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya dengan 4 huruf seperti alif lam mim sod. Kemudian dengan 5 huruf seperti kaf ha ya ain sod. Kemudian yang selanjutnya pembukaan dengan panggilan atau al-istiftah bi an-nida, mohon maaf. Bentuk ketiga ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu untuk nabi, orang beriman, dan manusia pada umumnya. Pembukaan dengan panggilan untuk nabi yaitu dengan kalimat ya ayyuhan nabiyyu. Kemudian dengan pembukaan lagi dengan kalimat ya ayyuhal muzammil. Kemudian ya ayyuhal muddatsir. Kemudian selanjutnya adalah panggilan untuk orang-orang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian panggilan untuk manusia pada umumnya dengan kalimat ya ayyuhan nasu. Kemudian selanjutnya adalah pembukaan dengan kalimat-kalimat berita atau al-istiftah doa al-jumlah khobariyah. Kalimat berita dalam pembukaan surat ada 2 macam, yaitu kalimat nominasi yang terdapat pada 11 surat, yaitu At-Taubah, An-Nur, Az-Zumar, Muhammad, Al-Fat, Ar-Rahman, Al-Haqqah, Al-Qadr, Al-Qari'ah, dan Al-Kautsar. Kemudian yang kedua, dengan kalimat verba, seperti dalam 12 surat, yaitu Al-Anfal, An-Nahl, Al-Qamar, Al-Mu'minun, Al-Anbiya, Al-Mujadilah, Al-Ma'rij, Al-Qiyamah, Al-Balad, Abbas, Al-Bayyinah, dan At-Takatsur. Yang kelima, kita lanjut pada pembahasan yang kelima, yaitu pembukaan surah dengan sumpah atau al-istiftah doa al-qasam. Sumpah yang digunakan dalam pembukaan surat-surat Al-Quran ada 3 macam dan terdapat pada 15 surat. Yang keenam, pembukaan dengan syarat al-istifah bisyarat. Syarat-syarat yang digunakan dalam pembukaan surat Al-Quran ada 2 macam yang digunakan dalam 7 surat, yakni pada surah At-Takwir, Al-Infitor, Al-Insyiqaq, Al-Waqiah, Al-Munafikun, Az-Zalzalah, dan An-Nasr. Yang ketujuh, pembukaan dengan kata perintah kerja atau al-istiftah bi al-amr. Berdasarkan penelitian para ahli, ada sekitar 6 kata perintah kerja yang menjadi pembuka surat-surat Al-Quran, yaitu yang pertama ada di surah Al-Alaq, Jin, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang kedelapan, pembukaan dengan kata pertanyaan atau al-istiftah bi al-istifham. Dalam jenis ini ada 2 bentuk pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan positif, yaitu pertanyaan dengan kalimat positif yang digunakan pada 4 surat, yaitu surat Ad-Dahr, An-Naba, Al-Ghasyiyah, dan Al-Ma'un. Yang kedua, pertanyaan negatif, yaitu pertanyaan dengan kalimat negatif yang digunakan pada 2 surat, yaitu surat Al-Insyirah dan Al-Fil. Selanjutnya, pembahasan yang macam-macam pembuka surat yang ke-9, yaitu adalah pembukaan dengan doa yang terdapat pada 3 surah, yaitu pada surah Al-Mutaffifin, Al-Humazah, dan Al-Hab. Yang ke-10, pembukaan dengan alasan atau al-istiftah doa pada ta'lil. Pembukaan dengan alasan ini hanya terdapat pada surah Al-Quraisy. Demikian pembelajaran kita, pembahasan mengenai huruf-huruf yang digunakan pada pembuka surat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.